Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Papua mengatakan kasus teror bom yang terjadi pada 16 Oktober 2024 di kantor redaksi Jubi harus segera diungkap oleh Polda Papua. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande menyebut pihaknya telah mendapat konfirmasi kesediaan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini setelah pernyataan bahwa ada 17 kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Putri Nurjanah Purita. Silakan rekan Putri. Baik rekan Mei dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Koalisi Advokasi Keadilan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua yang terdiri dari para jurnalis dan pembela hak asasi manusia menggelar demonstrasi damai di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Rabu kemarin, 23 Oktober 2024. Dalam demonstrasi itu, mereka mendesak kepolisian daerah atau Polda Papua segera mengungkap kasus pelemparan bom Molotov di kantor redaksi Jubi pada tanggal 16 Oktober 2024. Aksi demonstrasi di Taman Imbi, Kota Jayapura itu dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masa aksi membentangkan spanduk bertuliskan "Tidak tangkap berarti terlibat", "Lindungi jurnalis, lindungi kebenaran. Jurnalis adalah penjaga kebenaran dan keadilan untuk Jubi." Hadir pada aksi demonstrasi tersebut, Komisi Nasional Republik Indonesia atau Komnas HAM Perwakilan Papua. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande, menyebut pihaknya telah mendapat konfirmasi kesediaan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini setelah pernyataannya yang mengatakan bahwa ada 17 kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Fritz juga mengatakan bahwa kasus tersebut berpotensi meluas dan jika tidak segera diungkap akan mencederai eksistensi daripada pihak Polda Papua dalam penyelidikan. Karena itu pihaknya mendukung Polda Papua segera mengungkap kasus tersebut. Rekan Mei dan juga Tribuners, dalam kesempatan tersebut Fritz juga mengungkapkan bahwa kasus ini telah memenuhi unsur gerakan radikalisme yang mengancam kebebasan berekspresi dan mengancam hak atas rasa aman bagi manusia. Jika memenuhi unsur radikalisme tersebut, maka menurutnya termasuk dalam kejahatan terorisme. Oleh karena itu, pihaknya mendukung Kapolda Papua untuk segera menangkap pelaku. Jangan sampai kasus ini diambil oleh Mabes Polri. Setelah mendapatkan atensi dari Mabes Polri, Polda Papua mestinya memberi perhatian khusus, katanya. Komnas HAM Papua juga mengungkapkan setelah mencermati hasil dari CCTV, maka disebutkan dari 2 orang pelempar bom Molotov di kantor redaksi Jubi, 2 orang tersebut diyakini adalah masyarakat sipil dan berseragam preman. Fritz mengatakan jika hal ini berhubungan dengan pemberitaan, maka ini adalah cara yang salah dan tidak profesional. Media adalah perwakilan aspirasi publik. Jika media terancam, maka kepentingan publik itu akan terancam dan kebebasan HAM dikungkung oleh rasa takut. Komnas HAM adalah orang terdekat dan terus mendukung dan berada di belakang teman-teman wartawan dan untuk mengungkap kasus tersebut. Rekan Mei dan juga Tribuners, Fritz juga mengatakan kalau pelaku adalah aparat, segera dibuka dan diperiksa. Kemudian kalau pelaku adalah masyarakat sipil yang dipakai oleh pengusaha, maka polisi harus segera bertindak secepatnya. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putri atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu saya ingin memberi sinyal bahwa satunya itu orang sipil dan satunya itu orang berseragam preman. Kalau kita melihat gesturnya itu. Nah, karena itu soal kalau ini berhubungan dengan pemberitaan, ini cara yang salah. Dan cara ini kalau Polda tidak mengungkapkan, ini membuat siapa yang rusak? Yang membuat rusak adalah nama bangsa ini. Karena itu perjuangan kita adalah untuk menyelamatkan eksistensi bangsa ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat
Indonesia yang ada di Papua bahwa pemerintah memberi perhatian serius kepada kasus ini. Yang terakhir, yang mewakili ekspresi masyarakat itu hanya media. Media itu Dewan Perwakilan Publik. Berbeda dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.